kantong darah, ada kantong darah, terus hand sealer, electric sealer. Ini yang namanya hand sealer ya, yang bentuk ini hand sealer. Terus electric sealer ini, terus arteri clamp itu ini. Ini namanya arteri clamp, jangan ketuker ya. Ini hand sealer. Yang ini. Kalau yang ini arteri clamp. Terus selanjutnya ada gunting udah tahu semua ya. Ini gunting medis. Terus selanjutnya ada kapas alkohol, ada plester, Hipafik, terus ada rak tabung sama tabung EDTA. ya, rak tabung sama tabung EDTA. Masing-masing dari alat yang dipersiapkan sudah tahu manfaatnya, gunanya untuk apa? Secara kayak tahap awalnya tahu Mbak. Oke, jadi satu-satu ya. Ini namanya hand sealer. Hand sealer itu digunakan untuk menghomogenkan darah yang ada di dalam selang darah ini dimasukkan ke dalam kantong darah. Tujuannya untuk apa? Karena di selang darah ini itu tidak ada antikoagulannya. Jadi darah yang ada dalam selang ini harus di-sealer. Di-sealer tuh kayak gini. Di-sealer sampai ke ujung, sampai semua darah itu nanti masuk ke dalam kantong. Tujuannya agar darah yang ada di dalam selang darah ini tidak menggumpal, karena di dalam selang darah itu tidak ada antikoagulannya. Kalau sudah masuk ke dalam sini, kita harus digoyangkan. Tujuannya untuk menghomogenkan semua darah. Jadi darah yang ada dalam kantong ini biar terkena antikoagulan semua. Itu fungsinya untuk sealer. Terus yang kedua ada arteri clamp, atau biasa disebut dengan clamp. Nah, clamp ini fungsinya untuk saat kita sudah melakukan penusukan, terus udah selesai, volumenya udah full plus minus 10% dari volume kantong ini di klampnya digunakan untuk membendung darah. Jadi darahnya kan udah selesai nih, udah penuh. Nah, ini harus dibendung dengan clamp. Itu fungsinya clamp. Terus ada tensi. Di sini fungsinya untuk sama seperti turniket. Kalian kalau pengambilan darah pakai vena pasti pakai turniket kan? Nah, itu kalau di pengambilan darah kantong pakainya tensi ini. Kenapa pakai tensi? Karena kan kita mau vena nih, yang biar venanya itu muncul lebih jelas dibandingkan pakai turniket. Kalau turniket itu tekanannya lebih kecil daripada tensi ini. Terus yang ini ada hemoscale. Hemoscale itu fungsinya untuk menghomogenkan darah saat darah dalam proses pengambilan. Jadi nggak manual. Tapi kalau di PMI atau di rumah sakit kemungkinan sebagian besar udah punya. Tapi mungkin suatu saat kalian di yang pelosok mungkin belum punya. Jadi harus dihomogenkan manual setiap 45 detik sekali. Biasanya 1 menit 2 menit dihomogenkan. Kalau nggak dihomogenkan, seperti pengalaman kakak kelas yang atasnya kalian, kalau ngambil darah untuk praktek pakai kantong, mereka nggak menghomogenkan. Jadi di dalam kantongnya meskipun sudah ada antikoagulannya, tapi nggak dihomogenkan, dia tetap akan menggumpal. Jadi tetap harus dihomogenkan. Terus ada electric sealer atau thermosealer. Ini fungsinya untuk clamp selangnya. Nanti dimasukin ke sini, dia bisa dipotek selangnya. Tapi electric sealer ini tidak semua PMI di bagian pengambilan darah itu punya. Jadi biasanya electric sealer ini hanya ada di lab komponen darah. Jadi kalau di pengambilan darah nggak ada electric sealer di bagian pengambilan darah, kita menggunakan cara disimpul dan digunting. Nanti kita praktekkan. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau didiskusikan dulu? Mau nanya Mbak, tadi yang hand sealer itu penggunaannya itu terakhir aja atau Terakhir. Jadi nanti kalau udah full, terus udah kita gunting, udah dipisahkan antara jarum dan selang dan kantongnya ini, baru kita sealer sebelum disimpan. Di sealernya itu minimal 3 kali. Sealer, homogenkan, lepas, sealer lagi, homogenkan, lepas 3 kali minimal. Jangan kurang dari 3 kali. Kenapa?
untuk mengurangi resiko darah menggumpal di dalam kantong. Jadi biar semua darah dalam kantong itu terhomogenkan dengan aglutinasi, dengan antikoagulan gitu. Terus ada lagi pinset. Biasanya itu aslinya kalau kita pengambilan darah itu pas fiksasinya itu harus menggunakan pinset sebenarnya. Jangan menggunakan tangan kosong. Maksudnya cuma pakai handphone pakai itu. Tapi di lapangan ya Mbak Ulin pasti langsung pakai tangan kosong. Lapangan kan dituntut waktunya. Nah, biar cepat selesai gitu. Apalagi kalau di mobil unit kan mesti rame dan waktunya terbatas juga. Jadi biasanya pakai tangan. Tapi teorinya sebenarnya pakai pinset. Dan untuk fiksasi disinfektan itu 2 kali. Disinfeksi 2 kali. Yang pertama itu menggunakan betadine, yang kedua baru menggunakan alkohol 70%. Dan cara disinfektannya itu dari dalam keluar, melingkar. 2 kali seret, 2 kali, tidak boleh misalkan dari sini seret gini kan, nggak boleh. Yang kedua tuh pas sebaliknya. Itu tujuannya karena biar mengurangi kontaminasi. Jadi kalau misalkan udah dari dalam keluar, nanti yang kedua harus ke arah yang sama, jangan sebaliknya. Kalau sebaliknya takutnya nanti membawa kotoran yang ada di luar masuk ke dalam. Jadi dari dalam keluar berulang kali, dari dalam keluar gitu. Oke. Ini kita coba ya. Mbak mau nanya lagi satu. Ya. Kemarin kan waktu kelas MMPD sama Bu Lina itu dijelaskan waktu penutup jarumnya itu dibuka, selangnya itu harus kayak dikasih klem gitu biar udara tuh nggak masuk. Itu pakai klem arteri itu atau? Oke. Jadi ada beberapa cara ya. Yang pertama boleh pakai klem, tapi kalau pakai klem, apalagi kalau kalian belum terbiasa, ini berat deh. Dan nanti pas sudah ketusuk kalian kalau belum terbiasa menggunakan ini arteri klem, kalian bakal susah melepasnya. Takutnya malah jarumnya udah ketusuk jadi keluar. Jadi untuk mengantisipasi itu kita menggunakan cara ditekuk. Ini selangnya ditekuk pakai tangan satunya. Nah yang tangan ini untuk nusuk. Kalau darahnya sudah ada di indikatornya, ini indikator yang putih di tengah ini, tangan kirinya baru dilepas, tekukannya dilepas. Sini ada yang mau tanyakan lagi? Ya. Kan tadi klemnya itu kan buat membeli darah. Nah itu kayak ada jarak tertentu nggak dari jarumnya? Oh ada, nanti kita praktekkan ya. Terus kalau persiapan alat sama bahannya udah semua, dipastikan terutama Hepavik itu harus udah terlepas dari kertasnya. Harus sudah disiapkan. Jangan sampai kalian nusuk Hepaviknya belum di ini, kalian nanti repot sendiri. Gitu. Dan terus ada identifikasi kantong. Sebelum dilakukan penusukan, ada identifikasi kantong dulu. Tadi udah ada yang presentasikan, berarti harusnya udah tahu apa saja yang harus tertulis di dalam kantong ini sebelum kalian menusuk. Nama pendonor, nomor pendonor atau barcode. Jadi setiap kantong ini punya barcode dan tidak boleh ada nama pendonor di kantong ya. Karena kalau kita donor darah, kita udah tidak boleh mengatur darah siapa untuk siapa. Jadi darah yang sudah masuk ke PMI atau rumah sakit, udah itu urusannya petugasnya. Tidak boleh, Mbak saya mau donor tapi hanya untuk ini gitu. Itu tidak boleh. Kecuali kalau donor pengganti. Iya, donor pengganti. Tapi kalau kita donor itu namanya sukarela ya. Jadi namanya itu sukarela, berarti terserah petugasnya. Jadi kita nggak boleh request untuk siapa, hanya boleh untuk siapa, itu nggak boleh. Makanya kenapa tidak boleh ada nama pendonor di sini. Yang benar adalah nomor kantong atau barcode-nya. Terus yang kedua, tanggal pengambilan, apa? Jam pengambilan, nama petugas pengambilan. Oh ya, untuk jam pengambilan itu harus ada jam mulai sampai selesai. Tujuannya untuk apa? Ada yang tahu? Ini kan ada darah itu nggak yang lolos untuk mendonor jadi pendonor itu nggak boleh lebih dari 15 menit. Tujuannya? Untuk komponen darah Bang. Nah, ya, untuk komponen darah. Jadi kalau yang kurang untuk pembuatan komponen darah, bisa dibuat apapun komponen darahnya, itu maksimal 12 menit.
Tidak boleh lebih dari 12 menit. Kalau lebih dari 12 menit sampai 15 menit itu tidak bisa diolah untuk komponen. Jadi Untuk hanya komponen BB. saja. Jadi kalau mau bikin TC, terus mau bikin PRC gitu-gitu tuh kan ada banyak jenis, banyak komponen tuh, FFP, terus apalagi ya, yaitu tuh harus kurang dari 15 menit. Kenapa? Makanya di sini harus sudah ada waktu pengambilannya. Terus yang nggak kalah pentingnya yang belum kalian sebutkan adalah golongan darah. Wajib harus ada golongan darahnya dan resusnya. Nggak boleh cuma A atau B aja. A plus, A min, B plus, B min gitu. Terus ada juga yang menyebutkan harus ada tempat lokasinya, lokasi pengambilannya MU atau gedung gitu. Udah, kalau semuanya udah tercatat di sini dari tanggal pengambilan, terus waktu pengambilannya, terus golongan darahnya, terus petugas aftabnya siapa, parafnya, itu kantong sudah boleh digunakan. Nah, kalau udah siap digunakan, yang pertama itu kita simpul dulu. Simpul tapi jangan langsung di kencengin ya. Disimpul, simpul longgar. Terus kita letakin di hemoscale-nya. Nah, di hemoscale-nya ini kan langsung udah ada volumenya nih. Itu kita di ter dulu. Ternya mana? Ini. Ter dulu biar ke 0. Jadi kantong itu tidak ikut dihitung volumenya. Gitu. Kalau udah, ini udah kita simpul, kita letakin dulu. Fokus ke pendonornya. Untuk masang tensinya itu, kalau kita nensi, mau untuk nensi tekanan darah kan ininya di bawah ya. Kalau untuk pengambilan darahnya di atas. Jadi kita pinggirin, kita pasang. Untuk pemasangannya itu dari vena yang akan kita ambil itu 2-3 cm. Tapi kan nggak mungkin ya kita pakai penggaris, jadi bisa 2 jari di atasnya. 2-3 jari di atas vena yang akan kita ambil. Udah. Terus saat pencarian vena sesuai aturan PMK itu harusnya tekanannya itu 40 sampai 60. Tapi sesuai kenyataan ya Mbak Ulin, kalau kita di lapangan itu 60 biasanya belum terlihat. Apalagi untuk perempuan. Perempuan itu venanya kan lebih tipis, lebih kecil. Jadi boleh sampai 80. Atau kalau 120 nggak apa, cuma jangan kelamaan ya. Iya. Kalau kelamaan nanti pendonornya kebas. Nah, kalau udah Dan bisa itu kalau kelamaan dibendung tapi nggak keburu ditusuk itu bisa menyebabkan hematom, pecah. Karena tertekan terlalu lama. Udah, dan nih misalkan udah ke 60. Habis itu kita siapkan alkohol swabnya. Kita cari dulu nih venanya. Kalau udah ketemu, boleh kalian turunkan dulu. Terus ininya, kalau saya dulu biasanya nih tak taruh di sini. Boleh juga Di apa lengan gini biar nanti kita susah. Kalau enggak di sini pinggir-pinggiran sininya, mejanya. Bang, untuk menekan tekanan tensinya itu bisa bermaksimal di 60 belum terlihat Boleh, menekan. kalau kalian mau 60 dulu misalkan terlihat atau belum. Tapi kalau kalian nanti udah bekerja, menurut saya mending langsung ke 100, soalnya kelamaan nanti kalau bertahap. Ngelama-ngelamain. Gitu. Terus alkoholnya disiapin dulu. Pokoknya semua alat bahan harus sudah siap, harus sudah ready. Baru kita ulang vena. Jangan sampai kita udah menusuk tapi untuk alat bahan yang lainnya belum siap. Nanti bingung kan pindah tangannya gimana. Udah, kalau udah siap semua, kita kencengin dulu. Kan kita udah tahu nih, kita boleh memastikan lagi venanya. Kalau udah ketemu, kita fiksasi desinfektan gini dari dalam keluar 2 kali. Kalau dari dalam keluar nggak boleh dari luar ke dalam gini ya. Jadi 1, 2
Udah, ini kita buang.